Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar radio Suara-Iman dimanapun Anda berada, sejenak kita kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membacakan ayat Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana kita dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabar, mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan tentunya mengambil pelajaran ibrah agar kita mampu bersabar di dalam kehidupan dunia ini. Ikhwan fillah, kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bahasan-bahasan tentang masih berkaitan dengan bagaimana syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia, mengajak manusia ke dalam api neraka. Nah, tentunya permusuhan ini sengit, ya. Permusuhan ini adalah sangat berat, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi hamba-hambanya yang ikhlas, yang mereka mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak sembah melainkan Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Salah satu cara di dalam, atau kita telah pelajari banyak cara kita untuk terlindung dari godaan syaitan. Dan kita belum pernah melihat syaitan dalam arti kata, yaitu makhluk yang diciptakan dari api. Namun mereka adalah makhluk yang nyata, yang ada, yang tugasnya adalah mengajak manusia, menyesatkan manusia untuk kufur kepada Allah, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu, mereka akan mengajak manusia untuk berbuat dosa-dosa besar. Jika tidak mampu, mereka akan berusaha untuk melakukan, yaitu mengajak untuk melaksanakan dosa-dosa lainnya, dosa-dosa kecil. Ikhwan fillah, serangan demi serangan senantiasa akan dilakukan oleh syaitan, oleh mereka atau makhluk yang telah ditempatkan Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, melindungi kita dari kejahatan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberi was-was ke dalam hati manusia. Maka janganlah dikira kita ini sudah terbebas aman dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah mencapai tingkatan yang tertinggi dalam ilmu, kita telah mampu membaca, telah mampu beramal, namun kita belum meninggal dunia. Syaitan berusaha untuk memberi was-was sampai manusia di akhir kehidupannya. Tentunya kita pernah melihat, tentunya kita pernah mendengar, membaca tentang kisah Abu Thalib. Di akhir kehidupannya, Rasulullah SAW datang menjenguknya untuk mengajak, menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Di akhir kehidupannya juga syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia menyesatkan dia. Akhirnya dia wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, melindungi kita dari kejahatan syaitan dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salah satu cara yang kita lakukan untuk atau yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita terbebas dari perangkap syaitan, ini perangkap syaitan, adalah kita adalah mukhalafatus syaitan, menyelisih syaitan. Ini telah kita bahas. Kita menyelisih syaitan, menjauhi syaitan, atau berusaha tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh syaitan. Dan kita telah bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara yang pertama adalah al-ajalah, menyelisih syaitan di dalam keterburu-buruan dalam melaksanakan sesuatu. Di mana Rasulullah SAW telah memberikan satu nasihat, at-ta'anni minallah, perlahan-lahan dengan cermat, itu adalah dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu dari syaitan. Maka di antara perangai yang harus kita lakukan adalah tidak menyerupai perbuatan syaitan dan tidak menyerupai perbuatan-perbuatan orang-orang kufar, orang-orang yang mengingkari, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perangkap syaitan, yaitu manusia diajak untuk menyerupai, sedangkan agama kita melarang kita untuk menyerupai apa yang mereka lakukan. Syaitan maupun orang-orang yang tidak beriman, kita dilarang untuk menyerupai. Kemudian juga di sini adalah contohnya adalah makan tangan kanan, ya, syaitan makan tangan kiri. Maka kita agar kita terlindungi dari kejahatan syaitan, kita usahakan, kita berusaha untuk ingat perintah-perintah agama kita pegang teguh agama kita pakai tangan kanan. Tatkala makan dan minum juga. Karena hadis Rasulullah SAW yang dari riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW sabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Jika kalian makan, hendaknya mempergunakan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Juga tatkala minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimali. Syaitan makannya dengan tangan kiri. Wa yashrab bisimali, minum dengan tangan. Ini satu perkara yang remeh kelihatannya. Namun Anda sering membaca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dalam surat Idza zulzilatil ardu zilzalah. Barang siapa beramal sebesar kebaikan, sebesar biji atom, maka Allah akan membalasnya. Barang siapa beramal kejahatan sebiji atom pun Allah akan membalasnya. Apakah perbuatan kita makan dan minum dengan tangan kiri secara sadar tidak ada balasannya? Maka jika kita ingin terlindungi dari kejahatan syaitan, hendaklah kita berusaha untuk menyelisih syaitan. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, dalam makan, ya, kemudian juga dalam sunnah-sunnah yang lainnya, ya, misalnya menyemir, ya, rambut putih, ya, rambut uban putih. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan agar menyelisih perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis yang dikenal oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbaghuna. Sesungguhnya al-yahud dan nasara mereka tidak menyemir rambutnya yang uban-uban mereka, ya. Fakhalifuhum, maka selisihlah mereka.
Maka seorang muslim disunahkan untuk menyemir rambut-rambut mereka dengan selain warna hitam. Ini diantara bentuk Rasulullah SAW yang menjaga agar umat Islam itu berbeda, tidak sama. Di dalam kegiatan-kegiatan aktivitas mereka, sampai rambut pun, sampai makan pun. Apalagi perayaan-perayaan hari raya mereka. Kita harus menyelisihi. Karena itu adalah perintah agama kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir radhiyallahu anhu qala, utiya bi Abi Quhafa, walid Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu, saat di Mekah, Abu Bakar As-Siddiq membawa atau orang tua ayah daripada Abu Bakar As-Siddiq dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Pada hari Yauma Fath Mekah, pada hari penaklukan kota Mekah. Wa ra'su wa lihyatuhu kathaghamah bayadan, yaitu jenggot dan rambutnya satu memutih karena sudah berusia lanjut tentunya, sebagaimana ya manusia demikian ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ghayyiru hada, rubahlah warna daripada uban ini, wajtanibu as-sawad, jauhilah daripada warna hitam. Rawi Muslim. Jadi seorang muslim dianjurkan, disunnahkan untuk merubah rambutnya, dalam arti warnanya yang beruban, baik itu laki maupun perempuan, dengan warna selain warna hitam. Ya, ini sebagai bentuk juga sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, juga menyelisihi al-Yahud wan Nasara. Ikhwan fillah, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, bagaimana kita dilarang untuk menyerupai syaitan, menyerupai al-Yahud wan Nasara. Ini adalah hadis-hadis atau hadis-hadis yang berkaitan dengan tahrim at-tashabbuh bisyayatin wal kafar. Larangan kita menyerupai syaitan dalam perilaku mereka, seperti tadi contohnya makan dengan tangan kiri. Juga larangan untuk menyerupai orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kufar. Wa annal wajib 'alal mu'min an yahdhar dzalik. Wajib bagi kita untuk hati-hati berperilaku menyerupai mereka. Li'anna at-tashabbuha fi adh-dhahir qad yajurru ila at-tashabbuh fi al-batin. Karena perbuatan menyerupai sesuatu yang zahir terkadang bisa mengantarkan menyerupai hal yang batin. Batinnya juga ingin menyerupai mereka, maka dilarang. Kita lihat ya, seorang manusia atau manusia itu mesti ada mencontoh, mengikuti siapa saja, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Mereka akan mencontoh, punya panutan, punya idola. Ada seorang yang idolanya penyanyi, ya, rambutnya digundul separuh, atau gondrong dan sebagainya. Dia ikuti penyanyi itu. Ada seorang yang pakai levis, ya, levisnya dirobek-robek. Dia melihat idolanya atau orang yang dia pandang baik, diikuti dia. Semua manusia ada orang yang ditirunya, ya. Nah, tentunya seorang mukmin panutannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Ada seorang anak kecil melihat pemain sepak bola, ya, gambarannya dia melihat, wah, dia akhirnya membeli kaos pemain bola tersebut. Dia melihat film kartun, ya, dilihatnya berperang menggunakan pedang, bercahaya. Wah, dia mengkhayalkan dirinya sebagai yang tergambar dalam film tersebut. Masing-masing manusia mempunyai sesuatu yang dicontoh. Maka sebaik-baik yang dicontoh yaitu pada diri Rasulullah Sallallahu
manusia tentunya adalah Rasulullah SAW dan tentunya adalah para penghuni surga. Ikhwan fillah. Wa qad yufdi ila tahalluq bi akhlaqi. Terkadang seorang yang menyerupai suatu yang zahir, ya, dia menyerupai orang yang zahir dan dia tidak memperdulikan siapa dia. Juga akhlaknya juga ikut mereka. Bergaya. Lihat, ya, tatkala dia melihat sebuah video bagaimana salamnya orang-orang kafir, kemudian diikuti gaya-gayanya, akhlak mereka. Padahal sunnah Rasulullah SAW adalah berjabat tangan, berpelukan. Ini adalah tentunya hal-hal yang kita sadari, ya, bahwasanya mencontoh sesuatu yang zahir itu bisa menyebabkan berubahnya akhlak kita. Berubahnya akhlak kita. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, al-kana Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu bishimal. La ta'kulu bishimal, jangan makan pakai tangan kiri. Jangan pakai. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali. Karena syaitan itu pakai tangan kiri. Jika kalian menyerupai syaitan, hati kalian nanti mengikuti, akhlak kalian mengikuti syaitan. Dan Rasulullah SAW sabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Jika seorang kalian makan, makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Jika minum, demikian juga pakai tangan kanan. Karena syaitan yakul bisimalihi. Makannya syaitan, minumnya syaitan, wa yashrab bisimalihi, dengan tangan kiri. Maka fabi hadzal hadar dalam peringatan Rasulullah SAW ini terdapat pelajaran minat tasyabbuh bi aduwillahi asyaitan. Yaitu pelajaran adalah jangan menyerupai dengan musuh Allah. Allah punya musuh. Inna syaitana aduwwun lakum. Syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Allah SWT telah melaknat iblis dan bala tentaranya. Wa hakadha syayatin al-ins min al-kafara la yatashabbah bihim. Demikian juga para syaitan dari kalangan manusia, karena syaitan ada dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan kekufuran, kemaksiatan. Mereka itu adalah syaitan dari kalangan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, mengajak orang untuk berbuat kejahatan, baik itu mempersekutukan Allah, baik itu kemaksiatan, baik itu melakukan hal-hal yang haram, minum khamr. Bukankah demikian? Ada seorang sahabat, dia tekun. Dua orang bersahabat, satunya tekun belajar, ya, di suatu lembaga pendidikan. Kemudian dipengaruhi, jangan kamu belajar di sini, jangan belajar. Akhirnya terpengaruh. Ada orang yang baik, ya, tatkala berteman, diajak, ayo kamu merokok, ya. Pertama merokok, ya, merokok, ayo merokok, nggak masalah merokok itu, merokok. Kemudian berlanjut ke minuman keras, kemudian berlanjut ke zina dan sebagainya, narkoba dan sebagainya. Ini semuanya adalah daripada syaitan minal ins. Dan sebab Allah mengatakan sahib, teman itu menarik. Maka maukah kita berteman dengan syaitan? Maukah kita berteman dengan orang yang menjerumuskan kita? Kita mengatakan semuanya tidak mau. Jika Anda berteman dengan orang-orang yang tergelimang dalam narkoba, Anda takut. Takutnya apa? Dimasukkan dalam penjara. Tapi mengapa Anda tidak takut dengan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang menyebabkan hati kalian menjadi fasik, yang bermaksiat kepada Allah, yang menyebabkan kalian minum khamr, yang menyebabkan kalian berzina? Mengapa kalian tidak takut? Apakah karena minum khamr dan berzina tidak mendapatkan hukuman penjara? Ikhwan fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk menyerupai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas al-Yahud wan Nasara. Sebagaimana para ulama telah menjelaskan apa yang langkah kita lakukan tatkala kita bermuamalah dengan orang-orang yang non-muslim. Karena ini berkaitan dengan
pelajaran mukhalafatu syaitan, menyelisih orang-orang atau menyelisih syaitan dan al-kafarah. Kita dilarang untuk menyerupai syaitan. Kita juga dilarang untuk menyerupai perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan mereka? Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, bertoleransi dengan mereka? Tentunya ini kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan dengan akal kita, bukan dengan pendapat kita. Namun kita merujuk, mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran, mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Fidin, pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, maupun pendengar Radio Saliman yang kami hormati dimanapun Anda berada. Harramal Islam at-tashabbuha bil ahlil kitab fi jami'i al-umur allati yakhtassuna biha. Waqad waradat an-nusus asy-syar'iyyah as-sahihah tanha sarahatan an at-tashabbuh. Di dalam agama Islam kita, tentunya kita harus yakin. Tentunya harus kita berkeyakinan. Pertanyaannya kepada kita dulu, apakah kita ini sudah Muslim? Apakah kita ini benar-benar yakin dengan akidah Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Apakah kita sudah yakin dengan firman-firman Allah ini? Ataukah kita masih ragu-ragu? Tatkala Allah berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah Islam. Waman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima. Pertama dulu pada kita masing-masing kaum muslimin, kita tentunya menyampaikan ini dalam rangka untuk membentengi diri kita, akidah kita. Apakah kita yakin bahwa Islam adalah agama yang diterima Allah? Atau kita mengakui bahwa semua agama ini diterima oleh Allah SWT? Tentunya kita pegang kitab suci kita. Allah berfirman, Allah menyatakan sesungguhnya agama Islam itu hanya agama yang diterima oleh agama Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima. Itu yang pertama, kita yakini. Tapi kalau kita menyatakan, oh ini Allah mengatakan sesungguhnya agama si Allah adalah Islam. Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima. Nah, tapi saya punya pendapat, semua agama itu sama. Satu misalnya orang ke Jakarta, ada yang lewat Cirebon, ada yang lewat Yogyakarta, ada yang lewat B dan B. Dia pakai akal. Padahal akal ini letaknya adalah di bawahnya wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita gambarkan akal kita ini ya, supaya akal kita ini supaya kita ini terang begitu loh. Anda melihat matahari, Anda juga melihat bulan. Apakah bulan terjadi atau mendapatkan cahaya tatkala matahari tidak menyinarinya? Akal kita ini ibaratnya bulan. Matahari adalah petunjuk Allah. Maka tatkala akal kita ini disinari matahari, baru akan kelihatan malam dengan sinar bulan. Akal kita ini jika tidak diiringi dengan petunjuk Allah, kita akan jadi gelap. Ikhwan Fidin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Itu kita yakini. Bahwasanya tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Dan itu Allah berfirman demikian. Bahwasanya Islam adalah agama para rasul yang terdahulu maupun sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita yakini. Maka jika kita meyakini hal ini, maka akan mudah. Hati kita akan lapang mendengarkan petunjuk-petunjuk berikutnya. Di dalam bertoleransi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala terjadi hal-hal yang bertentangan agama kita, tentunya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya terjadinya perayaan
agama-agama yang lain selain Islam. Bagaimana kita bertasamuhnya, bertoleransinya bagaimana? Kita yakini bahwasanya Al-Islam mengharamkan menyerupai Ahlul Kitab di seluruh hal-hal yang mereka khusus melakukan perayaan itu. Maka mana dalilnya? Mari kita lihat firman Allah yang setiap hari kita baca, namun terkadang kita lupa atau nggak mengerti maknanya. Bukankah kita berdoa dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian kita berdoa lagi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat, dan bukan jalan orang yang engkau murkahi, dan bukan jalan orang yang sesat. Kita setiap hari berdoa, meminta thariqah, cara, jalan orang-orang yang dianugerahi Allah yang telah masuk surga. Apa itu caranya? Thariqahnya bagaimana? Dan kita juga mohon ditunjukkan jalan yang bukan atau jauh dari jalan-jalan orang-orang manusia-manusia yang telah dimurkai al-maghdub. Itu al-Yahud wan Nasara ad-dhalin. Sebagaimana dalam tafsir. Maka fal muslimu yatlubu min Allah an yahdiyahu ila tariqil muwassil ilaihi subhanahu. Seorang muslim dia minta, ya Allah, jalan mana ya Allah menuju engkau ini, jalan yang engkau ridhoi mana ya Allah. Seorang muslim minta demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mana jalan ini banyak sekali ya Allah. Ada jalan A, jalan B, jalan C. Mana ya Allah? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Kita berdoa, ya Allah, perlihatkan yang hak itu hak. Yang batil itu batil, tunjukkan ya Allah. Di sana ada berpendapat demikian, A, B, C, tunjukkan. Mintalah kepada Allah SWT dan doa sungguh-sungguh, ihdinas siratal mustaqim. Maka yang jalan yang kita minta, as-siratal mustaqim, itu adalah jalan yang orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat An-Nisa ayat ke-69, jalan yaitu adalah wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Yaitu jalan-jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa orang yang dianugerahi nikmat? Dan nabiyyin, para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, para nabi semuanya. Jalan para nabi itu satu. Itu la ilaha illallah. Hanya manusia setelahnya berpecah belah. Ada yang mengatakan Nabi fulan yang paling benar dan dia sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan demikian. Maka jalan mana ya Allah? Nabi siapa yang kami ikuti? Maka Allah tunjukkan, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat adalah jalan para nabi. Semua nabi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ajaran para nabi semuanya sama, yaitu ubudullah wajtanibut taghut. Itu dasar ajaran para rasul Allah. Dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajak beribadahlah kepada Allah, jauhilah sembahan selain Allah. Janganlah menyembah manusia, janganlah menyembah batu, janganlah menyembah matahari, jangan menyembah gunung, jangan menyembah hawa nafsu. Namun, ubudullah. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah menjelaskan bahwasanya seorang muslim diajari untuk berdoa, diperintahkan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang dianugerahi nikmat, maka juga Allah menjelaskan ghairil maghdub. Ya Allah, bukan jalannya orang engkau murkai, itu al-Yahud. Ya Allah, waladdallin, dan bukan jalan orang sesat ya Allah. Mana ya Allah? Maka
setelah Allah menjelaskan doa ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan jalan, ikutilah jalan ini, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, jangan ikuti jalan ini. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam kita ini melarang kita mengikuti jalan-jalan yang tidak ada dalilnya, petunjuknya. Bahwasanya sepatutnya seorang muslim menempuh jalan siratal mustaqim sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah. Maka yakinlah bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar sebagaimana kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jika ada pertanyaan, loh, dari mana Anda tahu bahwasanya siratal ladzina an'amta 'alaihim itulah jalan orang-orang para nabi? Nah, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, belajar, mencari data, sumber data tentang hal ini, apakah benar, apakah salah yang diucapkan orang itu. Karena kita ini heran ya. Kalau kita ingin menjelaskan sesuatu tentang permasalahan dunia, kita kumpulkan data-data. Ya, oh fulan ini keberhasilannya, fulan ini begini dan sebagainya. Namun tatkala kita masalah agama, kita nggak perlu data. Cukup tanya orang, kemudian jawab nggak tahu, mana petunjuknya nggak tahu. Nah, disinilah pentingnya kita seorang muslim untuk berpikir, untuk mempergunakan akal dan pikiran kita, mencerna apakah ini benar apa salah. Misalnya ada seorang yang menyeru untuk janganlah kalian mempersekutukan Allah. Berdoalah kepada Allah langsung. Janganlah kalian meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Janganlah kalian meminta pertolongan kepada guru-guru kalian yang telah meninggal dunia. Maka kita jelaskan dengan petunjuk Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka setelah kita mengetahui, oh ini tauhid, ini yang dinamakan tauhid. Iya, ini perbuatan syirik yang dilarang dalam agama kita. Kita berpikir sejenak apa benar. Kita berpikir dengan hati yang sambil berdoa, ya Allah, arinal haqqa. Allah, berdoalah kepada Allah SWT. Mohonlah pilihan ya Allah, tunjukilah ya Allah. Jika Engkau tidak memberi rahmat kepada Engkau, aku ya Allah, tidak memberi petunjuk kepada aku ya Allah, aku termasuk orang sesat. Berilah petunjuk dengan tadarru, merendahkan diri kita, menghilangkan sikap sombong kita. Ikhwan fillah. Kemudian kita tahu bahasanya Islam mengharamkan pemeluknya untuk menyerupai syaitan maupun orang kufar. Yang lebih jelas lagi di dalam surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan lagi di mana Allah SWT berfirman walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini bukan tentunya melarang kita untuk bertoleransi dalam arti berbuat baik. Tidak demikian. Rasulullah SAW membaca ayat ini dan walan tardu ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha hingga kalian mengikuti agama mereka. Kul inna hudallahi wal huda. Katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wala ini tabata ahwahum. Jika kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Setelah datang ilmu. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalian tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui dalam hijrah di kota Madinah, bertetangga dengan Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Bertetangga, tidak memerangi. Baru setelah mereka menyelisihi perjanjian, mereka memerangi Rasulullah SAW, baru Islam itu demikian. Dan Rasulullah SAW orang yang paling rahmat, paling sayang kepada umat manusia, yaitu kepada orang-orang yang beriman.
menjaga, menginginkan keselamatan orang-orang yang beriman. Tidak kita percaya hal ini. Siapakah lebih paham dalam bermuamalah dengan manusia dari Rasulullah SAW? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum", sungguh telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, berat terasa penderitaannya, berat terasa olehnya penderitaanmu. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian. Harisun alaikum bil mu'minin, raufun rahim, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sayang kepada orang-orang yang beriman. Sangat menginginkan keselamatan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menjumpai hari-hari perayaan, baik itu di bulan-bulan perayaan orang Nasara maupun Yahudi, Rasulullah SAW menyelisihinya. Nanti kita akan dengarkan hadis Rasulullah SAW agar kita ini tidak terjerumus dalam perbuatan menyerupai perbuatan-perbuatan yang salah. Ikhwan fillah, Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupai ahli kitab dalam banyak hal. Tatkala Rasulullah SAW belum dapatkan yaitu cara memanggil waktu sholat, maka Rasulullah SAW pun bertanya, minta pendapat para sahabatnya. Ada yang mengatakan kita pasang bendera supaya tanda sholat. Kemudian ada yang berpendapat pakai trompet, dan sebagainya, yang menyerupai orang-orang al-Yahud dan Nasara. Maka Rasulullah SAW tidak memakainya. Sampai kemudian datang seorang sahabat memberitahu kalimat-kalimat adzan. Kemudian Rasulullah menggunakan kalimat-kalimat adzan tersebut. Kalaulah Rasulullah menggunakan misalnya trompet waktu sholat, Rasulullah menggunakan hal-hal yang dilakukan orang-orang ahli kitab, tentunya beliau akan menggunakan. Namun beliau menyelisih, tidak menggunakan. Maka disinilah ibadah itu ada dua syarat diterima oleh Allah. Pertama, ikhlas. Tidak cukup ikhlas saja, namun harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seorang melakukan, ingin mendapatkan pahala, memanggil orang-orang sholat, dia pinjam trompet, kemudian bertrompet, begitu supaya manusia yang jauh-jauh bisa terdengar. Maka jika menyelisih sunnah Rasulullah, tidak ada contohnya, maka tertolak. Maka mana kita beramal dengan kualitas, keikhlasan dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Rasulullah SAW sholat menggunakan sandal atau khuf juga. Sholat menggunakan khuf maupun sandal. Ini juga ada tuntunannya. Tentunya kita lakukan misalnya di rumah, misalnya sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, khaliful yahud wan nasara, selisilah orang Yahudi dan Nasara. Fa innahum la yusalluna fi khifafihim wala fi ni'am, karena mereka tidak salat dengan khuf sepatu mereka maupun dengan sandal-sandal mereka. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menyelisihi tata cara ibadah mereka. Mereka melaksanakan salat, peribadatan tidak mengenakan khuf maupun sandal. Maka seorang muslim boleh menggunakan sandal, sepatu. Misalnya dia saat menunaikan ibadah haji misalnya, dia berjalan. Kemudian dia bersolat di atas pasir, tanah, dia mengenakan sandalnya. Tidak mengapa. Dan ini, hadis ini menunjukkan tentang kita diperintahkan untuk khalifu al-yahud, menyelisih, tidak sama dalam amalannya.
Inilah Islam yang harus kita yakini bahwasanya inilah ajaran Islam seperti ini. Bahkan di dalam berbuka puasa, orang Yahudi dan Nasrani berpuasa. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, la yazalun dinu zahiran ma ajjalan nasul fitr. Agama Islam ini senantiasa akan zahir, akan jaya, akan nampak jaya selama sunnah-sunnahnya, selama ajarannya dilakukan. Di antara sini adalah tentunya li'annal yahud, maka Rasul mengatakan ma'ajjalan nasul fitr. Di antara sunnah-sunnahnya adalah seorang muslim bersegera tatkala buka puasa, misalnya salat puasa Ramadan ya, maupun puasa sunnah misalnya. Dia bersegera saat kala adzan, maka dia bersegera untuk membatalkan puasanya, baik dengan minum maupun dengan makan kurma atau yang lainnya. Batalkan puasanya, sudahi puasanya. Kenapa? Li'annal yahud wan nasara yuakhiruna, karena mereka mengakhirkan dalam berbuka puasa. Tidak cepat, tidak bersegera. Ini dalam berpuasa. Rasulullah memerintahkan yaitu kita menyelisihi al-Yahud dan Nasara. Dan itu menyebabkan kejayaan Islam. Selama seorang muslim berkeyakinan dan keyakinan agama yang kuat, dan tidak ragu lagi, walaupun dia dikatakan, oh fanatik dia, oh dia itu dikatakan intoleran misalnya, sebagai tidak. Kita ini punya keyakinan yang menyatakan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa menyatakan kita diperintahkan untuk menjalankan agama kita. Kemudian juga, ya, maka jika kita ajaran Allah, ya, sunnah-sunnah Nabi dihidupkan kembali, maka inilah munculnya kemenangan Islam. Yang mana misalnya dahulu tidak mengenal tauhid, kemudian mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik. Dulu tidak mengerti itu sunnah Nabi, kemudian mengerti sunnah dan apa itu bid'ah. Dulu menyelisihi, tidak menutup auratnya, kemudian menutup auratnya. Dohir, akan jaya Islam. Maka menangkanlah Islam. Berjuanglah untuk menegakkan Islam. Dengan kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Walaupun banyak tantangan. Misalnya tatkala Anda berlehya, tatkala Anda misalnya laki-laki memakai kain di atas mata kaki misalnya. Anda dituduh misalnya seorang yang menyelisih atau yang berbahaya dan sebagainya. Maka jawablah bahwasanya kita adalah muslim, berserah diri pada peraturan Allah. Saya mengikuti perintah Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Saya tidak mengkafirkan Anda. Apa salah kami dengan tata cara kami? Padahal di sana terdapat manusia-manusia yang tidak menutup auratnya, wanita-wanita yang berpakaian, namun lain tidak berpakaian, mengenakan baju, rok di atas mata kaki maupun di bawah mata kaki, namun terbuka. Siapakah yang lebih berbahaya? Ikhwan fillah, maka seorang muslim memandang bahaya itu adalah jika manusia-manusia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia melakukan dosa, bukankah kita telah mendengar umat-umat yang terdahulu dihancurkan oleh Allah, diganti hati mereka oleh Allah. Bani Israel tatkala berjanji untuk taat kepada Allah, menyatakan melaksanakan kitab Taurat, kemudian mereka melanggar perjanjian, hati mereka pun dimasah, dikutuk, dirubah menjadi kera-kera. Bahkan dalam tafsir yang lain, tatkala mereka meninggalkan, melanggar perjanjian dengan Allah SWT, maka Allah mengatakan kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakala lima baina yadayha wa khafa wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan mereka qiradatan khasi'in, kera yang hina. Para ahli tafsir menyebutkan di antara mereka hidup atau yang dikutuk Allah, yaitu mereka menjadi kera, benar-benar menjadi kera. Batinnya manusia, mereka surahnya kera. Ini terjadi. Hal seperti itu. Apakah kita anggap Quran itu dongengan?
Mereka hidup 3 hari, mereka menangis. Setelah itu mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maukah kita ini dikutuk oleh Allah menjadi kera hati kita? Tentu kita tidak mau. Maka mari kita ingat perjanjian kita dengan Allah. Apakah kita benar-benar melanggar melaksanakan Quran? Tidak cukup kita hanya berjanji diangkat Quran, kemudian diletakkan di atas kepala kita. Namun lebih dari itu isinya, kandungannya. Ya Allah, aku telah berjanji kepada Engkau ya Allah untuk mengesahkan Engkau ya Allah, melaksanakan perintah Engkau. Itu maknanya. Adapun kita hanya diangkat Quran di atas kepala kita, kita bisa membohonginya. Namun apa akibatnya? Adalah tentunya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah. Kemudian syariat Islam melarang pemeluknya muwala ahli kitab, melarang pemeluknya untuk berloyalitas, bercinta dengan orang-orang yang dalam arti kata cinta yang mahabbatus syar'iyyah, kecintaan seperti kecintaan saudara kita terhadap muslim. Beda, kita mencintai saudara muslim kita karena mereka muslim beriman, melebihkan mereka daripada kecintaan kepada yang lainnya. Ini ada tentunya dalam Al-Quran kita. Ya. Namun yang dimaksud bukanlah kecintaan fitriyah, seperti misalnya kecintaan fitrah. Ya, kecintaan fitrah misalnya seorang anak dia itu muslim, namun bapaknya tidak beriman. Seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala Allah berfirman kepadanya, wa wassaynal insan biwalidayhi hamlatu ummu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayal masir. Kami wajibkan manusia, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya, menyusuhnya, menyapainya hingga 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah dan juga kepada orang tuamu. Maka Allah Ta'ala berfirman, tatkala sahabat Sa'ad bin Waqqas diancam oleh ibunya, wahai anakku, jika engkau mengikuti Muhammad, mengikuti agama Islam, Muhammad SAW, memeluk agama Islam, aku tidak akan mau makan, aku mogok makan sampai aku mati. Nah, di sini kecintaan sahabat Sa'ad, kecintaan mahabbatus syar'iyyah, kecintaan secara agama, dia melebihkan Allah dan Rasulnya. Ini kecintaan secara syariat. Namun sebagai seorang anak, tentunya masih ada cinta, perasaan cinta tentunya kepada kedua orang tuanya. Maka dia tetap berbuat baik kepada ibunya, kepada ayahnya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ke surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tamu memasamu untuk melakukan suatu kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilmu bagimu, tidak ada pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, janganlah kalian mengikuti keduanya. Tetaplah ada hubungannya. Fala tuti'huma. Namun wasahibhuma fid dunya, walaupun dia non muslim, Islam dengan baik. Dengan ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kepada orang tua yang non muslim saja, yang jelas-jelas dia kafir, Islam mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuatlah baiklah kepada kedua orang tuamu dengan baik di dunia ini. Karena masih ada al-mahabbah al-fitriyah, kecintaan secara fitrah. Dia orang tua saya yang menyusui saya, yang melahirkan dan sebagainya. Ikhwan fillah, namun secara syariat Islam mewujudkan atau memerintahkan kepada seorang muslim tatkala dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia memberikan kecintaan syar'iyyah kepada muslim lainnya. Yang lebih tinggi nilainya tentunya
Jadi pada kecintaan, mahabbah al-fitriyah. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mendahulukan kecintaan syar'iyyah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang beriman, daripada al-mahabbah fitriyah. Namun dia tetap berbuat baik di dunia ini. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana hebatnya Islam. Yang mana sekarang tertuduh ya seorang yang tatkala dia bertaubat, dia memperubah dirinya dengan baik, ingin jadi hamba yang taat kepada Allah dalam akhlak, dalam berpenampilan. Kemudian dijatuhkan mentalnya atau dibully misalnya, ditakut-takut misalnya. Maka malah kita berpikir menggunakan akal kita. Bahwasanya apa yang dilakukan kita dalam rangka taat kepada Allah itu adalah dalam rangka kita menjadikan diri kita ini selamat. Menjadi anak yang soleh, yang baik bagi kedua orang tuanya. Ikhwan fillah, kecintaan al-mahabbah al-fitriyah ini bisa juga terjadi misalnya seorang suami atau seperti sahabat Abu Bakar Siddiq ya, dengan ayahnya Abu Quhafa. Ayahnya tidak mau masuk Islam sebelum Fathul Mekah masuk Islam ya. Ditinggalkan oleh Abu Bakar Siddiq. Seperti sahabat-sahabat yang lainnya yang punya istri. Kecintaan fitriyah, kecintaan secara batin. Tentunya cinta pada istri, sayang. Namun tatkala hidayah Islam, maka sahabat meninggalkan istrinya yang masih belum masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW untuk mewujudkan al-mahabbah asy-syar'iyyah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan Allah jelas-jelas mengajarkan dengan terang-terangan. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, ya dalam ayat yang lain ya, Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Dengan tegas Allah mengajarkan, katakanlah, ayo orang-orang yang kafir, la a'budu, aku tidak beribadah kepada apa yang kamu sembah, dan kamu tidak beribadah lakum dinukum waliyadin, kau tidak beribadah pada agamaku, pada Tuhanku. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Masing-masing. Islam secara tegas demikian. Dan itu toleransi. Dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW tatkala bertenaga dengan orang-orang ahlul kitab, mengenai Yahudi dan Nasara. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh pada Ibrahim itu ada contoh yang baik bagi kalian. Dalam Quran disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah. Ya. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh terdapat suri teladan Allah puji ini, Tuhan puji. Suri teladan yang baik itu baik terdapat pada Ibrahim dan kaumnya yang bersama Nabi Ibrahim. Tatkala mereka berkata kepada kaum mereka yang beribadah kepada selain Allah, inna bura'um minkum, kami ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Wa mimma ta'budun min dunillah, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kafarna bikum, kami mengkufuri, mengingkari apa yang kalian lakukan dari kesyirikan. Wa bada bainana wa bainakum adawah, dan nampak kebencian antara kami dan kalian. Kami benci kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Dijelaskan secara terang-terangan. Yaitu menjelaskan tentang tauhid. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minuna billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah, barulah terjadi loyalitas. Namun secara manusia hubungan tetap manusia. Namun secara keyakinan kita tetap berlepas diri
dari kesyirikan, dari kekufuran. Ikhwan fillah, kisah ini Nabi Ibrahim, ya, ini juga kepada ayahnya. Bagaimana seorang anak mewujudkan al-mahabbah syar'iyyah, kecintaan secara syariat, yaitu lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada ayahnya, daripada temannya, perasaan, pakai perasaan. Kecintaan fitriyah di nomor belakangan. Maka demikian juga kita berhubungan dengan manusia yang lain. Yang pertama adalah al-mahabbatu syar'iyyah. Cintalah dulu kepada Allah. Cintalah dulu kepada Rasulullah. Baru kemudian al-mahabbah al-fitriyah. Kepada orang tua yang non-muslim, kita tetap buat baik. Namun dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Aku benci, tidak senang. Itu kita nyatakan demikian. Ikhwan fiddin, pernah suatu ketika juga sahabat yang lain, Abu Ubaidah, bagaimana di dalam peperangan. Ini tafsirah tentunya yang tertulis dalam Al-Quran dan tafsirnya tidak bisa kita hapus begitu saja. Ini hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billah. Tidaklah engkau dapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah, yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Mereka saling berkasih sayang dengan Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba, sekalipun dia itu ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au asyiratum, atau keluarga mereka. Berrealitas ini, mahabbatu syar'iyyah dalam peribadatan. Namun secara hubungan secara manusiawi tentunya wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Berbuatlah baik keduanya dengan baik fid dunya. Namun tatkala beramal, melakukan amal-amalan kesyirikan, kekufuran, maka kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita tambahkan benci, tidak senang. Bukan pakai perasaan tentunya. Namun dalam hubungan sesama manusia, mualah al-mahabbah al-fitriyah, kecintaan secara fitrah. Ikhwan fiddin, kemudian juga setelah kita mengetahui ayat-ayat tadi, tentunya adalah kita berusaha untuk menjauhi kejahatan-kejahatan syaitan. Ya, karena syaitan ini berusaha untuk membuat kita tersesat. Maka setelah kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah tadi, kita berusaha untuk tidak menyerupai mereka dalam acara mereka, kegiatan mereka. Kaum muslimin tidak ikut serta di dalam perayaan-perayaan yang bukan perayaan-perayaan yang diajarkan oleh Islam, Idul Adha, Idul Fitr, ya. Bagaimana dengan tahun baru? Demikian juga perayaan-perayaan yang tidak ada tentunya dalam Islam. Kita tidak mengikutinya. Karena itulah kita ini menyatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Esa, Tuhan yang Maha Esa. Kita menyatakan demikian karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut terjatuh dalam pelanggaran perintah Allah yang menyebabkan kita ini takut kita diadab oleh Allah seperti Bani Israel yang mereka melanggar perintah-perintah Allah, dimasah, dikutuk menjadi kera hati mereka maupun wajah mereka, dilenyapkan, diadab, disambar halilintar dan sebagainya. Itu bukanlah yang terjadi di dunia ini dan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Adalah kita mengambil pelajaran dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW agar kita selamat dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ikhwan fillah, semua ini tentunya dalam rangka nasihat, bukan mengajak untuk bermusuhan, namun sebenarnya nasihat agar kita wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolonglah menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan bukanlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada kita, menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang menjaga hukum Allah, takut adab Allah SWT. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan. Subhanahu wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.